Kenapa materi ini sulit sekali ya? Rasanya seperti membaca bahasa alien. Andai saja ada cara lebih mudah untuk memahaminya. Hei, kamu nggak perlu bingung. Aku dulu juga begitu, tapi sekarang aku pakai bantuan platform OTT. Kamu pernah dengar? Over the top itu bukannya hanya untuk streaming film dan musik ya? Bukan cuma itu kok, sini aku tunjukin ya. Over the top atau OTT adalah layanan yang menyediakan konten melalui internet tanpa infrastruktur tradisional seperti televisi atau radio. Platform seperti YouTube, Netflix, Spotify, WhatsApp, Zoom, dan Telegram adalah contoh dari aplikasi OTT. OTT telah mengubah cara kita menikmati hiburan dan belajar. Di dunia telekomunikasi, OTT telah merevolusi industri. Dulu, telekomunikasi hanya menyediakan jaringan. Sekarang, dengan OTT, kita bisa menikmati berbagai layanan digital. Cara kerja OTT dimulai dengan penyedia layanan yang mengunggah konten mereka ke server pusat yang terhubung ke internet. Konten ini bisa berupa video, musik, aplikasi, atau data lainnya. Nah, ketika pengguna ingin mengakses konten, mereka menggunakan perangkat seperti smartphone, laptop, atau smart TV untuk mengirim permintaan ke server tersebut melalui jaringan internet. Jaringan ini disediakan oleh operator telekomunikasi, seperti layanan broadband atau data seluler. Begitu permintaan diterima, server mengirimkan konten tersebut dalam bentuk data yang diunduh atau ditayangkan secara streaming. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik, memastikan pengguna dapat menikmati konten tanpa hambatan. Peran operator telekomunikasi adalah menyediakan konektivitas yang stabil, sementara penyedia OTT fokus pada kualitas dan variasi konten yang mereka sediakan. Platform OTT memudahkan akses ke berbagai konten yang dapat dinikmati kapan saja. Dengan memanfaatkan algoritma yang canggih, platform ini mampu menganalisis kebiasaan dan preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi konten yang lebih relevan dan menarik. Selanjutnya adalah masa depan over the top. Pertama, integrasi dengan advance teknologi. Kedua, inovasi model bisnis. Ketiga, pertumbuhan live streaming dan sport content. Keempat, menjadi hubungan untuk layanan yang lain. Dan yang terakhir, sustainability dan tanggung jawab sosial. Intinya, suatu perusahaan yang akan mengembangkan OTT berencana menjadi pemimpin industri dengan menggabungkan teknologi mutakhir, konten menarik, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Platform OTT menerapkan berbagai model bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Model-model utama meliputi SVOD atau Subscription Video on Demand, di mana pengguna membayar biaya langganan tetap untuk akses tak terbatas ke konten, contohnya Netflix dan Disney+. Yang kedua ada AVOD atau Advertising Video on Demand. Layanan ini gratis untuk pengguna, tetapi didukung oleh iklan yang disisipkan dalam konten, contohnya YouTube dan Hulu. Lalu yang ketiga ada TVOD atau Transactional Video on Demand, di mana pengguna membayar untuk setiap konten yang mereka pilih untuk ditonton. Misalnya pembayaran per film atau per episode, contohnya iTunes, Google Play, atau Movies. Yang keempat ada Freemium, di mana pengguna dapat mengakses sebagian besar konten secara gratis, tetapi harus membayar untuk fitur premium, contohnya adalah Spotify. Layanan OTT mengandalkan berbagai teknologi untuk memberikan pengalaman streaming yang efisien dan berkualitas tinggi. Teknologi ini termasuk, pertama, cloud computing, yang menggunakan server berbasis cloud untuk menyimpan dan mengirimkan konten ke pengguna secara efisien, memungkinkan OTT untuk mengatasi beban lalu lintas yang besar tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang mahal. Yang kedua, adaptive streaming. Teknologi seperti HLS atau HTTP Live Streaming atau MPEG Dash memungkinkan video untuk di streaming pada kualitas yang disesuaikan dengan kecepatan internet pengguna yang meminimalkan buffering. Dan yang ketiga, CDN atau Content Delivery Network menyediakan distribusi konten secara efisien dengan menggunakan server-server terdekat dengan pengguna untuk mempercepat pengunduhan dan pemutaran video. Wow, ternyata sesederhana ini. Kenapa nggak dari dulu aja aku belajar begini?
Belajar lewat platform over the top itu benar-benar membantu. Nggak cuma untuk hiburan, over the top juga bisa jadi alat belajar yang seru. Over the top bukan hanya soal hiburan. Di era digital, teknologi ini membuka pintu baru untuk pembelajaran dan eksplorasi ilmu. Saatnya kita manfaatkan OTT untuk hal yang lebih bermanfaat. Dengan over the top, aku jadi bisa belajar kapanpun dan dimanapun.